Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan talkshow pada sore hari ini membahas tentang 3-in-1 keimanan seorang muslim, yaitu akidah, manhaj, dan akhlak. Kita kembali kepada ilustrasi dari 3-in-1 ini. Ketika para ulama mengilustrasikan antara akidah dan manhaj, kemudian akidah dengan akhlak, maka dibuat sebuah gambaran seperti sebuah sungai, aliran sungai yang mengalir. Maka air yang mengalir itulah yang namanya akidah. Kemudian badan sungai yang mengalirkan air tadi ke tujuan-tujuan yang dimaksud, itulah manhaj. Ya. Dan buah hasil daripada air yang mengalir pada jalur yang benar, itulah akhlak yang mulia. Itu gambaran daripada akidah, manhaj maupun akhlak ketika dijadikan sebagai 3-in-1. 3 tapi 1. Tidak mungkin akidah benar kalau manhajnya keliru. Dan tidak mungkin akan terlahir akhlak yang mulia ketika akidahnya salah, ketika manhaj dalam berakidah pun keliru. Kita berikan beberapa contoh. Kemarin sempat kita jelaskan beberapanya, tapi terpotong oleh beberapa gangguan seputar sinyal internet kita. Kita contohkan misalnya, kita bahas masalah mengenal Allah, tauhid, mengesahkan Allah, mengimani sifat-sifat Allah. Nah, ketika kita bicara masalah sifat-sifat Allah, maka kita harus memahami, mengimani sifat-sifat Allah tersebut sesuai dengan manhajnya para salafus saleh, manhajnya Nabi dan para sahabatnya, ya, yang diikuti oleh para ulama-ulama ahlus sunnah dari semua madhab, ya, baik itu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah ataupun yang lain. Ketika kita mengikuti manhajnya para ulama ahlus sunnah, para salafus saleh, maka kita akan benar dalam mengimani asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu apa? Mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, tanpa mempersamakan Allah dengan makhluk dan tanpa melakukan ta'wil dan tanpa menolak sifat-sifat Allah. Jadi memahami sifat-sifat Allah itu sesuai dengan bunyi ayatnya, bunyi hadisnya, dan makna yang difahami oleh orang yang bisa berbahasa Arab, tanpa menolaknya, tanpa memalingkan maknanya, dan tanpa kemudian mengingkarinya. Ya. Tapi ketika kita kemudian manhajnya keliru, seperti misalnya keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut dibawa kepada manhajnya Jahmiyah, manhajnya Al-Jahm bin Safwan, manhajnya orang-orang yang Mu'attilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Maka yang terjadi apa? Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak punya sifat. Sehingga aliran Jahmiyah menganggap bahwasanya lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah maupun dalam hadis Nabi, itu semua hanya sekedar lafaz
yang tidak dapat dimaknai oleh manusia, sehingga mereka melakukan tafwidul makna. Ya, kalau ahlu sunnah tafwidul kaifiyah. Jadi tafwid menyerahkan, ya, memasrahkan kepada Allah tentang kaifiyatnya, tentang hakikatnya. Ini adalah ahlu sunnah. Tapi kalau orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan kita pasrahkan maknanya kepada Allah. Kita nggak boleh menerjemahkan yadullah dengan tangan Allah. Nggak boleh menerjemahkan wajhullah dan wajah Allah. Nggak boleh menerjemahkan sifat-sifat Allah secara makna bahasa, kata mereka. Karena nanti akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka begitu. Kenapa bisa ada manhaj demikian? Karena pola pikir mereka, manhaj mereka, yang mereka menggambarkan manusia seperti makhluk. Subhanallah. Ya. Ketika mereka dikatakan Allah punya wajah, mereka bayangkan wajah Allah seperti wajahnya manusia. Ya. Ketika mereka mendengar atau membaca ayat ataupun hadis, ya Allah punya tangan, yadullah, tangan Allah, yadullah, mereka membayangkan tangannya seperti tangannya manusia. Akibatnya apa? Kalau dikatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluk. Maka mereka akhirnya menolak sifat-sifat Allah, lalu memaknai ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih tentang sifat-sifat Allah, ya, sebagai kata-kata yang tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh dimaknai. Tapi mereka melakukan tafwidul makna, menyerahkan maknanya kepada Allah dan mengatakan kita tidak boleh menerjemahkan, memaknai kata-kata tersebut, karena itu hanyalah Allah yang tahu, kata mereka. Padahal Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang kita bisa belajar tentang bahasa Arab. Tidak ada perbedaan antara ayat-ayat hukum dan ayat-ayat akidah dalam masalah makna. Semua maknanya dapat difahami oleh kita. Ya, asal kita bisa bahasa Arab, kita memahami bahasa Arab atau terjemahannya yang tepat, maka kita faham makna dari sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran. Nah, akibat mereka menolak mengimani ayat-ayat, makna dari ayat-ayat sifat, makna dari hadis-hadis sifat, maka akibatnya mereka bersu'ul adab, beradab yang jelek, berakhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan cara gimana? Dengan cara mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Ya, sampai orang-orang Jahmiyah mereka pun menolak nama-nama Allah, ya, karena nama itu hanya sekedar bunyi lafaz yang tidak punya makna, kata mereka. Padahal jelas Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang sangat indah. Kata-kata sangat indah berarti apa? Memiliki makna. Nggak mungkin sesuatu dikatakan indah kalau nggak punya makna. Ini contoh. Bagaimana orang-orang Jahmiyah mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pemahaman ini diambil oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang mana orang-orang Mu'tazilah mereka kemudian memahami pemahaman Jahmiyah itu dengan sedikit ringan, yaitu mereka menerima nama-nama Allah tapi mereka menolak sifat-sifat Allah. Ya, ini mereka orang-orang Mu'tazilah. Su'ul adabnya, adab yang buruk mereka tunjukkan dengan mengatakan Allah tidak boleh disifati dengan sifat apapun. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di kanan, tidak berada di kiri, tidak berada di depan, tidak berada di belakang, tidak berada di dalam alam, dan tidak berada di luar alam. Subhanallah. Lalu di mana Allah berada? Allah tidak ada di dalam alam dan tidak ada di luar alam. Ketika orang memahami ini, artinya apa? Mereka mensifati Allah sebagai tidak ada, zat yang tidak ada. Ini hakikat daripada akhlak yang buruk dari mereka, orang-orang Jahmiyah, ya, orang-orang Mu'tazilah, ya, ketika mereka mengikuti manhaj yang salah. Mereka ingin manusia bertauhid. Sampai-sampai dalam usulul khamsahnya aliran Mu'tazilah, pemahaman tentang pengingkaran sifat-sifat Allah ini mereka sebut dengan at-tauhid. Jadi tauhid menurut pemahaman Mu'tazilah adalah menolak Allah punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat,
berarti sama saja dengan Allah, sama seperti mempersamakan Allah dengan makhluknya. Maka mereka menolak Allah punya sifat, sehingga mereka tidak mengatakan perkataan yang sesuai dengan makna-makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka mengatakan ayat-ayat tentang nama, asma, dan sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya sekedar lafaz yang tanpa makna. Subhanallah. Su'ul adab mereka kepada Allah dan juga kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi. Dan kemudian lebih parah lagi ketika mereka berkuasa. Seperti ketika pada zaman Khilafah Bani Abbasiyah, itu pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan Khalifah Al-Bathiq, ya, mereka memaksakan asas tunggal Al-Quran makhluk. Dan siapa yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, kemudian diberi hukuman dengan seberat-beratnya hukuman. Imam Ahmad bin Nasr misalnya, sampai dipenggal kepalanya, ya. Imam Ahmad bin Hambal dipenjara sekian lama, bertahun-tahun dipenjara, ditangkap pada zaman Al-Ma'mun, dipenjara pada zaman Al-Mu'tasim, hingga zaman Al-Wathiq. Saben hari hanya mendapatkan santapan berupa pecutan dari cemeti, sehingga bilur-bilur pada tubuhnya. Subhanallah. Hanya disuruh mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau tidak mau. Al-Quran tetap firman Allah. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, sifat kalamnya Allah, sifat ilmunya Allah, berarti mereka mengimani sifat Allah. Maka mereka menolak itu. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran makhluk, karena mereka menolak sifat Allah. Maka ketika ada ulama Ahlussunnah yang memperjuangkan akidah Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, mereka pun kemudian melakukan kekerasan ketika mereka punya kuasa. Dicambuk saban hari, ya, sampai biru-biru tubuhnya. Bahkan ada yang dibunuh. Al-Imam Al-Buwaiti, murid utama Imam Syafi'i di Mesir, yang kemudian ditangkap dan dihukum dengan begitu beratnya dalam penjara bawah tanah, hingga akhirnya beliau gugur dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah. Subhanallah. Akhlak yang buruk mereka tunjukkan, ya. Kenapa? Karena manhaj yang salah dalam memahami akidah. Akibatnya tauhid difahami dengan salah, berbuah akhlak yang tercela. Demikian pula kelompok sebaliknya. Kelompok sebaliknya misalnya adalah kelompok-kelompok dari musyabbihah. Mereka memahami ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tapi dengan mempersamakan Allah dengan makhluk. Ini pun berbuah akhlak yang tercela. Ya, baik akhlak kepada Tuhannya, akhlak kepada Allah, maupun akhlak kepada sesama manusia, ya, maupun akhlak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita bisa lihat, ya, bagaimana orang-orang dari sebagian kalangan tarekat, ketika mereka tidak bisa menemukan atau tidak bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholatnya, maka apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan, bayangkan wajah syekh mursyidmu ketika sholat. Ketika tidak bisa membayangkan wajah syekh mursyidnya, taruh fotonya, taruh gambar syekh mursyidnya di arah kiblat ketika sholat. Subhanallah. Ini kelakuan orang-orang yang mempersamakan Allah dengan makhluk dari kalangan tarekat sufiyah. Demikian pula dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka kemudian berpemahaman mempersamakan Allah dengan makhluk, mempersamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Akhirnya mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada zaman Ali masih hidup, orang-orang yang menuhankan Ali ini kemudian dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi bukannya sadar, mereka tambah kafir dengan mengatakan, ketika dibakar hidup-hidup, mereka mengatakan, sekarang kami tambah yakin engkau adalah Tuhan kami. Subhanallah, akhlak yang sangat buruk, ya, sampai menuhankan manusia, padahal yang dituhankan oleh mereka menolak dan mengingkarinya sekeras-keras pengingkaran. Ya, juga bagaimana orang-orang Syiah ketika mempersamakan Allah dengan makhluk, ya, kemudian sebagian aliran Syiah kemudian menuhankan imam-imam mereka, imam-imam Syiah, ya, dan mereka kemudian meyakini dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan klinik.
keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang berbuah pada akhlak yang tercela. Sehingga mereka kemudian terkenal sebagai orang-orang yang suka bohong, suka berzina, free sex dan sebagainya atas nama agama, ya. Akibat daripada akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek kenapa? Karena akidah yang salah. Kenapa akidahnya salah? Karena manhajnya keliru. Ini dalam masalah tauhid, dalam masalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika jalan manhaj yang ditempuh salah, maka hasilnya pun akan salah pula dan berbuah akhlak yang buruk. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk memahami akidah dengan cara yang benar, yaitu dengan metode, dengan manhajnya para salafus saleh. Kemudian kita juga bisa melihat pada pembahasan perkara-perkara yang lain seputar masalah-masalah akidah. Kenapa? Karena kembali kepada kita membuat sebuah perumpamaan tadi. Bahwasanya manhaj itu ibarat badan sungainya, saluran airnya. Ketika misalnya ada irigasi, airnya bagus, airnya berkualitas. Tapi saluran airnya salah. Salah mengalirnya, salah sasarannya, salah arahnya. Bukan kebaikan ini yang didapat, tapi apa? Keburukan, banjir, tanaman yang sedikit air kemudian dirusak karena berlebih air, ya, atau sebagainya. Akibat daripada badan saluran air, badan sungai, ya, saluran irigasi yang salah arah. Akibatnya apa? Timbul kerusakan. Bukan buah yang diharapkan, yang dia peroleh, kerusakan-kerusakan yang dia dapat. Ini sebuah ilustrasi hubungan antara manhaj, akidah, dan akhlak. Nah, sehingga seorang muslim wajib hukumnya untuk memahami manhajnya para salafus saleh, manhajnya Nabi dan para sahabatnya dalam berakidah yang akan berbuah kepada akhlak yang mulia. Ya, nah ini yang harus dipahami oleh kita. Nah, bagaimana? Apakah seorang yang sudah memahami manhaj salaf, manhajnya para salafus saleh, dan berakidah dan akidahnya para salafus saleh, ya, berakhlaknya para salafus saleh, tidak akan pernah keliru selama-lamanya? Tentu tidak. Ya, manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, manusia tempatnya khilaf. Ya, al-insan mahalul khata' wa nisyan dalam sebuah ungkapan bahasa Arab. Ya, manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, artinya apa? Artinya seorang ulama pun dia tidak maksum. Dia tidak terjaga dari kesalahan. Memungkinkan terjadi kesalahan padanya. Ya kan? Nah, begitu juga dengan para ulama ahlus sunnah. Tidak maksum. Tapi kesalahan-kesalahan mereka dapat difahami dan dapat dimaklumi. Karena mereka selaku manusia biasa yang mereka berijtihad. Ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Yang mana Rasul mengatakan kalau ijtihad benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ini ijtihad para ulama. Ya, artinya mereka meskipun berijtihad, maka ada sebagian hasil ijtihad yang benar, ada sebagian yang keliru. Tapi kesalahan mereka dalam berijtihad adalah tidak berdosa. Kenapa? Dikarenakan mereka sudah memakai metode manhaj yang benar dalam berijtihad. Ya, tapi ketika seseorang tidak memahami metode ijtihad, tidak paham cara berijtihad, lalu mereka memaksakan diri berijtihad, meskipun benar tetap dikatakan sebagai salah. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan tanpa ilmu. Ini pentingnya manhaj. Maka pertanyaan yang kami sampaikan pada sore hari ini adalah bagaimana kita selaku orang yang bermanhaj ahlus sunnah, mengikuti pemahaman para salafus saleh, bagaimana kita mensikapi kesalahan-kesalahan para ulama ahlus sunnah. Ya, itu pertanyaannya. Silakan nanti kalau mau menjawab boleh dijawab, ya. Diketik saja, ya, pada komen, ya. Sambil kita bahas. 6. Kesalahan adalah manusiawi. Manusia tempatnya salah dan lupa.
Para nabi dan rasul pun juga pernah melakukan kesalahan. Hanya saja mereka maksum. Setiap kesalahan yang mereka lakukan langsung mendapat teguran dari langit. Langsung turun ayat yang menegurnya. Ini ketika para nabi dan rasul, maka mereka maksum, terjaga dari kesalahan. Tapi kita bukan rasul, kita bukan nabi. Para ulama bukan nabi. Ya, mereka setinggi-tingginya ilmu seorang ulama, mereka juga bukan nabi. Apalagi kita yang hanya talabul ilmi, yang hanya seorang penuntut ilmu. Jauh dari kesempurnaan. Ya. Lalu bagaimana ketika kita mensikapi seorang ulama, seorang ahli ilmu, bahkan mensikapi seorang awam yang sedang belajar agama untuk mensikapi mereka ketika mereka berbuat kesalahan-kesalahannya. 6. Maka difahami di sini. Kesalahan seorang ulama ahlus sunnah, kesalahan seorang yang mengikuti pemahaman manhaj para salafus saleh berbeda dengan kesalahan yang dilakukan oleh para ulama-ulama ahli bid'ah, oleh para tokoh-tokoh aliran sesat. Maka tidak sama ketika kita mensikapi kesalahan dari para ulama ahlu sunnah seperti kita mensikapi kesalahan Imam Abu Hanifah misalnya dalam beberapa perkara, ya, atau kesalahan dari para ulama yang lain seperti kesalahan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kesalahan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan beberapa para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang lainnya. Tentu berbeda dengan bagaimana ketika kita mensikapi tokoh-tokoh aliran sesat, tokoh-tokoh ahli bid'ah yang mereka melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kesalahan ulama ahlu sunnah adalah kesalahan ijtihadiyah. Kesalahan ijtihadiyah yang didasarkan kepada manhaj yang benar, yang sesuai dengan manhaj yang digariskan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, hanya saja dalam beberapa kasus mereka terkadang ada kesalahan padanya, hal yang dapat difahami karena mereka manusia biasa. Kita saja misalnya sebagai satu pembanding, kita saja yang mungkin sudah belajar sebuah teori, katakanlah rumus-rumus matematika, rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia, kita faham misalnya. Toh dalam soal ujian nilainya tidak 100. Mungkin nilainya hanya 90, 80. Kenapa? Ada yang salah hitung. Padahal cara ngitungnya sudah benar. Cuma mungkin kurang teliti atau bagaimana, ya. Atau kemudian ada beberapa hafalannya yang hilang, kemudian sehingga salah memasukkan rumus, kan begitu. Sehingga hasilnya bisa berbeda. Dari sekian orang yang tes, sekian orang yang ujian, dengan soal yang sama, dan materi yang sama, bisa berbeda hasilnya. Itu gambarannya. Berbeda dengan orang yang tidak paham cara menghitungnya. Orang tidak paham rumus kimia, rumus fisika, rumus matematika, ya. Misalnya begitu, ya. Tapi dia katakan dia itu bukan faknya di bidang IPA. Dia kemudian mengerjakan soal-soal IPA, soal-soal matematika, soal-soal fisika, soal-soal kimia misalnya. Ternyata jawabannya ada yang benar, ada yang salah. Tetap kita katakan salah. Loh kenapa? Karena cara menghitungnya salah. Meskipun ketemunya sama misalnya, tapi caranya salah. Maka cara yang salah ini menjadikan apa? Hasilnya pun ikut salah. Meskipun terkesan benar. Terkesan benar karena kebetulan saja benarnya. Begitu pula ketika kita mensikapi adanya kesalahan-kesalahan para ulama Ahlussunnah. Ya. Maka dalam mensikapi kesalahan-kesalahan Ahlussunnah tentunya berbeda dengan sikap kita ketika mensikapi kesalahan-kesalahan para ulama ahli bid'ah. Ya. Karena apa? Karena ahli bid'ah, orang-orang yang mengikuti pemahaman sesat, apakah mereka tadi kalangan Khawarij, Mu'tazilah, atau dari kalangan Sufiyah, atau dari kalangan Murji'ah, ataupun yang lain-lainnya, ya.
Manhaj mereka sudah menyimpang. Jalan mereka, metode yang mereka gunakan sudah menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabatnya. Dari jalannya para salafus saleh. Meskipun mungkin hasilnya mirip-mirip atau hampir sama. Maka kenapa dalam pemahaman manhaj Ahlus Sunnah ditegaskan tidak boleh mengambil kebaikan dari ahli bid'ah, ya, karena kebaikan-kebaikan mereka dalam masalah agama tentunya, kebaikan-kebaikan mereka, ilmu mereka sudah terkontaminasi oleh kesalahan dan kesesatan mereka dalam bermanhaj. Ya. Kalau kita katakan ahli bid'ah juga ada benarnya, iya. Ya, ahli bid'ah juga ada kebaikannya, iya. Kita nggak mengingkari itu. Tapi kita tidak mengambilnya. Kenapa? Cara mendapatkan kebaikan yang kebetulan, kebenaran yang kebetulan adalah cara yang salah. Maka kalau kita mengambil pemahaman itu dari mereka, berakibat kesalahan pada kita dalam bermanhaj, dalam berakidah. Maka sekalipun itu kebenaran, ketika itu berasal bersumber dari ahli bid'ah, kita tidaklah perlu untuk kemudian mengambil dari mereka. Loh, kenapa? Karena katanya kita boleh mengambil kebaikan dari mana saja. Iya, dari mana saja yang sumbernya jelas. Yang sumbernya jelas. Ya, contoh soal peramal. Walaupun seorang peramal arraf, dia bisa meramal dengan baik, dengan benar, ya, tapi kita tetap mengingkari ramalan itu. Oh, tapi ramalannya tepat. Iya, ramalannya tepat. Tapi kita nggak mengikutinya, nggak mempercayainya. Ya, lu kenapa? Kan benar ramalannya, benar. Tapi kebenaran. Ya, karena itu manhaj yang salah. Hanya Allah yang mampu untuk mengetahui perkara gaib. Tidak ada satu orang pun yang mampu. Hanya Allah yang bisa. Maka ketika ada seorang yang mengatakan bisa meramal, walaupun peramal-peramal bersorban, peramal-peramal berjubah, ya, yang meramalkan kiamat tahun 1500 Hijriah katanya begitu ya, atau kemarin pertengahan Ramadan akan terjadi Tuhan, ternyata mereka meralat begitu ya. Itu. Kenapa demikian? Andai pun benar, kita nggak mempercayainya. Kenapa? Karena manhajnya jelas salah, caranya mendapatkan informasi jelas salah. Mungkin melalui ilmu cocokologi, ya, atau melalui bantuan setan-setan seperti para peramal-peramal pada umumnya, ya, pakai bantuan setan sehingga bisa meramal dengan tepat, ya, seperti kisah seorang peramal yang katanya mampu meramal tsunami Aceh misalnya, ya. Nah, walaupun benar ramalannya, kita katakan itu salah. Terus sekarang yang masih banyak orang percaya tentang Jangka Jayabaya, Jongko Joyoboyo, ramalan Jayabaya, ya, itu pun kita nggak boleh mempercayainya. Meskipun mungkin kalau dicocok-cocokkan, cocok betul begitu ya, nggak boleh kita. Karena caranya mendapatkan informasi, ya, tentang masa depan jelas salah, tidak mengikuti daripada ketentuan ayat dan hadis. Itu hanya Allah yang tahu tentang hari esok. Nah, maka demikian pula ketika kita memahami kebenaran dari ahli bid'ah, ya, maka walaupun mereka mengatakan kebenaran, kita tidak boleh mengambil kebenaran dari mereka. Loh, kenapa? Karena kita sudah punya sumber yang jelas, itu Al-Quran dan sunnah Nabi, sunnah Rasul, dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah. Jelas. Ya, kalau kita katakan ada kebaikan, ya, teroris pun ada kebaikannya, Syiah pun ada kebaikannya. Kita nggak boleh belajar sama Syiah, nggak boleh belajar sama teroris, sama Khawarij, nggak boleh belajar kepada orang-orang yang dari aliansi, nggak boleh. Kenapa? Karena agama, kebenaran mereka yang mereka sampaikan itu adalah dibungkus, ada bungkus saja, bungkus dari kesesatan yang mereka tawarkan kepada kita, yang mereka akan masukkan ke dalam otak kita. Hati-hati. Maka ketika kita dikritik, kenapa kalian tidak adil?
Ketika ada ulama ahlu sunnah salah, kalian tidak langsung memvonis mereka sebagai ahli bid'ah. Tapi ketika ahli bid'ah keliru sedikit saja, kalian bantah habis-habisan. Jelas berbeda. Ahlu sunnah salah karena kesalahan ijtihadi. Ya, para ulama ahlu sunnah salah karena kesalahan ijtihadi. Ya, ijtihadnya yang keliru. Di mana kesalahan orang yang berijtihad mendapatkan 1 pahala. Ketika benar dapat 2 pahala. Beda dengan ahli bid'ah. Ketika mereka berbuat salah karena metodenya salah, manhajnya keliru, maka salah. Nah, ketika mereka berdalih dengan, lah bagaimana Abu Hurairah mengambil hadis tentang keutamaan ayat kursi dari setan. Subhanallah. Ada yang berhujah demikian. Pemahaman itu perlu diluruskan, fahami hadisnya secara lengkap. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya dia menganggap mengajari saya. Artinya Abu Hurairah belum mempercayai. Sampai Rasulullah SAW menerangkan, ya, bahwasanya ucapan itu benar meskipun dia seorang kadzub, seorang pendusta besar. Kenapa perlu dikatakan pendusta besar? Kenapa Rasul tidak cukup mengatakan dia iblis begitu? Tapi Rasul mengatakan wa kadzub, dia pendusta besar. Tahukah kamu siapa dia? Dia iblis. Begitu kan? Kenapa enggak dicukupkan dengan dia iblis begitu? Tapi harus dikatakan dengan kata-kata fa kadzub. Ya, tapi dia itu pembohong besar. Kenapa? Jangan mengambil kebaikan dari dia. Ya, kebetulan dia benar. Padahal dia pembohong besar. Karena pembohong kadang-kadang benar. Tapi tidak boleh kita mengambil dari pembohong. Maka hadis Nabi, ketika ada satu saja rawi yang kadzib, satu saja rawi yang pendusta, ditolak seluruh hadisnya. Kan begitu? Iya. Nah, maka Abu Hurairah menerima ilmu tentang keutamaan ayat kursi adalah dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah nggak tahu kalau dia iblis. Dia hanya menyampaikan ucapan. Ini biasanya para sahabat Nabi. Ketika ada orang yang menyampaikan kebaikan, ilmu, ditanyakan kepada Rasulullah, benar tidak? Benar nggak sih ucapan dia ya Rasul? Begitu kan? Ketika Rasul sudah meninggal, maka ketika ada sahabat Nabi yang menerima hadis yang mereka belum pernah mendengar, mereka minta kesaksian. Benar nggak ini hadis Nabi? Benar nggak ini sabda Rasulullah? Begitu kan? Memastikan. Begitu. Ya. Sehingga ketika ada orang yang berdalih dengan ucapan iblis untuk menerima kebaikan dari ahli bid'ah, dari orang-orang sesat, ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Ya, tidak ada ulama ahlussunnah yang berpendapat demikian. Nah, halnya dengan ahli sunnah, dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah mereka hanya mengambil kebaikan dari Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dasarnya apa? Ya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang pertama-tama dan mula-mula masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan, ya. Dan orang-orang yang apa? Mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita ingin agama kita diridhoi oleh Allah, ikuti agamanya para sahabat muhajirin dan ansar. Cukup itu. Nggak butuh kita ngambil dari ahli bid'ah. Nggak butuh kita ngambil dari pemahaman-pemahaman aliran sesat. Ya. Tapi kita cukupkan mengambil dari para ulama ahlus sunnah yang sumbernya jelas. Itu Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Ya. Nah, maka kalau ada kesalahan wajar. Lah bagaimana kita mensikapinya? Ini yang harus difahami oleh kita. Ya. Kita boleh saja membantah kekeliruan salah seorang ikhwah kita, ataupun seorang ulama ahlussunnah membantah ulama ahlussunnah yang lain. Tapi dilakukan dengan apa? Dengan cara yang baik. Memuliakan mereka, tetap memuliakan mereka. Sebagaimana Imam Abu Yusuf
sempat menasehati, berdialog, ya, menasehati, meluruskan pemahaman gurunya, pemahaman sahabatnya dan gurunya, itu Imam Abu Hanifah. Ketika itu Imam Abu Hanifah mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Al-Quran memang firman Allah, tapi lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah pemahaman Jahmiyah. Kenapa? Karena untuk menyamarkan pemahaman Al-Quran makhluk. Ya, maka mereka membuat bahasa yang dikemas penuh syubhat dengan mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Ya, lafadzku ketika membaca Al-Quran makhluk. Ini memang betul, ya, suara kita makhluk. Suara kita makhluk, tapi Al-Quran yang kita baca firman Allah, bukan makhluk. Lafaz Al-Quran yang kita baca adalah firman Allah, bukan makhluk. Ya, nah, jadi jangan kemudian terkena subhat semacam itu. Lah Imam Abu Hanifah ketika itu masih memahami Al-Quran, lafadzku membaca Al-Quran adalah makhluk. Sehingga didebat oleh muridnya dengan cara yang baik, oleh Imam Abu Yusuf, 7 tahun lamanya. Imam Abu Yusuf meluruskan pemahaman Imam Abu Hanifah sampai akhirnya Imam Abu Hanifah rujuk pada pemahaman Ahlus Sunnah, mengatakan Al-Quran kalamullah wa man qala Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Al-Quran adalah firman Allah dan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Subhanallah. Ini diantaranya. Jadi kesalahan para ulama Ahlussunnah harus difahami sebagai ijtihad yang keliru. Karena mereka memiliki manhaj yang benar. Manhaj yang benar. Walaupun nanti kemudian dalam aplikasinya terkadang tersamarkan oleh beberapa subhat. Ya, semacam bagaimana Imam Abu Hanifah yang tadi ya mengalami beberapa subhat. Ketika diluruskan oleh muridnya Imam Abu Yusuf, akhirnya subhat tadi hilang dari kepalanya dan dia merujuk pada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga bagaimana kesalahan-kesalahan para ulama-ulama yang lain. Seperti Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, di mana kesalahannya adalah bagaimana tidak konsistennya dalam metode memahami sifat-sifat Allah. Ya, sehingga menuai kritikan. Terkadang beliau memahami dengan metode manhajnya para salafus saleh, terkadang dengan metode takwil, terkadang dengan metode tafwid, sehingga menuai kritikan-kritikan dari beberapa para ulama Ahlussunnah. Ya, sampai kemudian Syekh bin Baz rahimahullah taala memberikan catatan-catatan di awal kitab Fathul Bari untuk menjelaskan di mana letak kekeliruan beliau agar tidak diambil kesalahannya. Nah, wajar kalau seorang ulama keliru. Kesalahannya sangat sedikit dibandingkan dengan jasa-jasa beliau. Ya, begitu juga dengan Imam Nawawi rahimahullah taala. Dalam beberapa keterangannya banyak sekali terpengaruh oleh guru-gurunya. Di antaranya adalah dalam masalah takwil. Ya, ada beberapa pembahasan yang kemudian beliau memakai metode takwil. Ya, ini tentunya bukan metode asli dari beliau, tapi karena pengaruh dari beberapa gurunya yang kebetulan berpemahaman ahli kalam. Ya, akhirnya dalam beberapa kasus beliau keliru. Maka kita harus memahami kekeliruan beliau sebagai seorang manusia yang terkadang salah, terkadang lupa, ya. Maka tidak boleh kita kemudian mengambil sikap sebagaimana sikapnya para Haddadiyun, pengikut Mahmud al-Haddad. Yang mana para Haddadiyun, pengikut pemahaman Haddadiyah, mereka kemudian apa? Mereka kemudian mengumpulkan kitab-kitabnya Imam Abu Hanifah, kitabnya Imam Nawawi, kitabnya Imam Ibn Hajar, dan sebagainya. Mereka kumpulkan yang dianggap pernah melakukan kesalahan dalam akidah, mereka kumpulkan dan dibakar oleh mereka. Ya, dan mengharamkan membaca kitab-kitab itu. Ini pemahaman Haddadiyah mengikuti pemahamannya Mahmud al-Haddad. Mereka meskipun dia menisbatkan dirinya kepada pemahaman salaf, ini bukan pemahaman salaf yang sebenarnya. Ini pemahaman yang menyimpang dari pemahaman salafus saleh. Bukan begitu caranya. Bukan begitu ketika mensikapi kesalahan para ulama Ahlussunnah. Ya. Ada pula kebalikannya. Orang-orang yang kemudian membela kesalahan para ulama,
Ya, seperti membela kesalahan Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafiyah yang menerjemahkan iman cukup dengan keyakinan dan ucapan saja, amal tidak termasuk iman. Ya, sehingga mereka mengatakan kalau begitu Murji'ah juga Ahlus Sunnah. Subhanallah. Ya, ini ada pemahaman yang disebut dengan sururiyah karena dibawa oleh Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Muhammad bin Surur Nayyib Zainal Abidin. Ya, tokoh Ikhwanul Muslimin ya dari Syria yang kemudian hijrah ke Saudi, kemudian meracuni beberapa para dai-dai di Saudi, dan kemudian dia setelah bikin kacau di Saudi, kemudian melarikan diri ke Birmingham. Subhanallah. Ya, ini juga salah. Yang kemudian mereka membela kesalahan-kesalahan para ulama Ahlus Sunnah dengan tujuan apa? Membela ahli bid'ah. Ini juga keliru. Tidak boleh semacam ini. Berlebihan dalam mensikapi kesalahan para ulama Ahlus Sunnah seperti pemahaman Hadadiyah juga salah, ya. Terlalu lembek sampai membenarkan kesalahan, membenarkan kesalahan para ulama Ahlus Sunnah untuk membela ahli bid'ah seperti pemahaman Sururiyah juga salah. Maka sikap seorang ulama, sikap seorang Ahlus Sunnah yang benar adalah sikap yang tengah-tengah. Kita tidak boleh ya berlebihan seperti Hadadiyah, tapi tidak boleh pula terlalu lembek seperti Sururiyah. Ya. Karena walaupun Hadadiyah dan Sururiyah berbeda manhajnya, tapi sama-sama kelakuannya. Kalau Hadadiyah jelas mereka nggak sopannya terhadap para ulama yang berjasa besar pada umat ini, dengan menghinanya, dengan memakinya, membakar kitab-kitabnya. Sururiyah pun sama. Di Saudi Arabia misalnya ketika muncul fitnah Sururiyah, bagaimana mereka kemudian menganiaya para ulama ya yang tidak sesuai dengan metode mereka, tidak sesuai dengan manhaj mereka. Saya Ubailan misalnya sampai dipukuli oleh mereka setelah ceramah. Subhanallah. Bahkan mereka dengan sangat-sangat tidak sopan menuduh para ulama-ulama Saudi misalnya sebagai abid. Budaknya budak. Dan tuan pertamanya adalah Amerika, kata mereka. Subhanallah. Sampai sekarang masih seperti itu. Ya. Karena kata mereka, para ulama di Saudi itu adalah budaknya menteri-menteri mereka, menteri-menteri Saudi. Menteri-menteri itu budaknya rajanya budaknya Amerika. Subhanallah. Akhlak yang tercela. Hadadiyah juga tercela, Sururiyah juga tercela. Ya, kenapa? Manhaj yang salah, berbuah akidah yang salah, apa dampaknya? Hasilnya adalah akhlak yang juga tercela. Maka kita nggak boleh mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat semacam ini. Maka kita dalam mensikapi ikhwan yang keliru, padahal dia orang yang sudah ngaji sunnah, memahami pemahaman salafus saleh, tapi keliru dalam beberapa perkara, ya, atau ulama-ulama yang juga terkadang keliru dalam beberapa perkara, kita mensikapi dengan metode yang jelas dari para ulama Ahlus Sunnah, yaitu apa? Yaitu kita tidak boleh mengambil kesalahan-kesalahannya, ya, memberi uzur terhadap kesalahan-kesalahannya, karena mereka bukan ahli bid'ah. Metode mereka, manhaj mereka adalah manhajnya Ahlus Sunnah, ya kan, bukan manhajnya ahli bid'ah, bukan manhajnya khawarij, bukan manhajnya murji'ah, bukan manhajnya syiah rafidah, bukan. Ya, mereka berada di atas manhajnya para salafus salih, ya, tapi mereka mengalami kekeliruan karena mereka manusia biasa seperti kita yang kadang salah dan lupa. Maka ketika mensikapi kesalahan-kesalahan para ulama Ahlus Sunnah atau ikhwan-ikhwan kita di kalangan Ahlus Sunnah, hendaklah kita menasihati mereka dengan baik. Kalau para ulama Ahlus Sunnah, maka kita tidaklah mengambil kesalahan mereka, tapi jangan meninggalkan mereka. Sebagaimana para ulama Ahlus Sunnah ketika mensikapi bagaimana kekeliruan yang sering dilakukan oleh Syekh Abdurrahman bin Jibrin rahimahullah ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Jibrin adalah salah seorang ulama Ahlus Sunnah dari Saudi Arabia yang saat itu sempat
menjadi anggota Hay'ah Kibar Ulama, perhimpunan ulama-ulama besar ya yang berpusat di Saudi. Ya. Anggotanya selalu 7. Beliau salah satu di antaranya. Tapi beliau punya sisi kelemahan, yaitu beliau termasuk ulama yang mutasahil, ulama yang terlalu bermudah-mudah dalam memberikan pujian. Maka keadaan ini dimanfaatkan oleh sebagian dari aliran-aliran sesat. Semacam bagaimana Jamaah Tabligh datang minta rekomendasi ya dari Syekh Abdurrahman bin Jibrin. Dan Syekh Abdurrahman bin Jibrin pun kemudian memberi rekomendasi dan memuji, membela Jamaah Tabligh. Ya. Lu kenapa demikian? Karena memang percaya dengan ucapan mereka. Syekh bin Baz rahimahullah pun pernah, ya. Tapi ketika para ulama-ulama India kemudian menyurati Syekh bin Baz tentang kesalahan Jamaah Tabligh di India, akhirnya Syekh bin Baz kemudian merubah fatwanya. Nah ini, Syekh Abdurrahman bin Jibrin diantaranya yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang dari kalangan Jamaah Tabligh atau dari kalangan beberapa haroki yang ada di Saudi. Ya akibatnya jadi apa? Pembenaran. Nih, kami dibenarkan, didukung oleh Syekh bin Jibrin, kata mereka. Maka akhirnya Syekh bin Jibrin pun kemudian dikeluarkan dari Hay'ah Kibar Ulama, ya diganti oleh ulama yang lain, tapi tidak dicela oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Tetap dimuliakan. Tapi tidak diambil pendapatnya yang salah. Itu diantaranya. Adab dari para ulama-ulama besar. Ya. Para ulama-ulama yang tergabung dari Hay'ah Kibar Ulama tidaklah mencela Syekh bin Jibrin. Ya, meskipun jelas kesalahannya ya, tapi bukan kesalahan akibat manhajnya yang keliru, bukan. Tapi akibat apa? Akibat kasusnya saja. Bagaimana orang-orang Haroki ataupun Jamaah Tabligh berhasil menipu beliau, memberikan pengakuan-pengakuan, bukti-bukti ataupun ucapan-ucapan yang bohong kepada beliau sehingga beliau percaya, maka beliau pun merekomendasikan dan memuji Jamaah Tabligh. Wajar. Ya, karena itu adalah suatu tipu daya dari orang-orang ahli bidah yang biasa dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari ulama Ahlus Sunnah. Itu diantaranya. Tapi para ulama-ulama besar Ahlus Sunnah yang lainnya tidak ada satupun yang mencela beliau dan mengeluarkan beliau dari Ahlus Sunnah, tidak ada. Ya, jadi sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah kita wajib untuk memuliakan mereka, ya, meninggalkan kesalahan-kesalahan mereka, tetap mengambil ilmu dari mereka karena mereka tetap ulama Ahlus Sunnah, tidak keluar dari Ahlus Sunnah. Berbeda dengan ulama ahli bid'ah yang memang mereka berjalan di atas manhaj yang keliru. Nah, ya betul, berada di atas pertengahan. Tidak seperti Hadadiyah yang keras mengingkari dan mencela, tidak pula seperti Sururiyah yang kemudian lembek bahkan membela kesalahan tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang ahli bid'ah. Nah, jadi bagaimana keterkaitan yang sangat erat antara manhaj, akidah, dan akhlak, sehingga seorang pengikut sunnah, pengikut jalannya para salafus saleh, wajib hukumnya untuk mengikuti manhaj yang benar yang dilalui, ditapaki oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, sebagaimana ayat yang kemarin kita baca. Ya, kalau kita ingin benar, maka jangan selisihi jalannya Nabi dan para sahabatnya. Tetap istiqomah di atas jalan Allah yang lurus. Ini sekedar pengenalan saja seputar bagaimana kita seorang muslim wajib untuk menggabungkan tiga konsep ini, 3-in-1 ini. Manhaj, akidah, dan akhlak. Menjadi satu kesatuan 3-in-1 sebagai keimanan seorang muslim. Sehingga akan berbuah akhlakul karimah, berbuah seorang mukmin yang muttaqin, yang berakhlakul karimah. Tidak suka kemudian bersikap ekstrim, berlebihan, dan tidak pula larut dalam sikap yang lembek. Tapi bersikap lurus tengah-tengah sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah, yaitu manhaj pertengahan. Ya, di antara semua ahli bid'ah yang ada, maka Ahlus Sunnah adalah manhaj pertengahan.
Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula-pula meremehkan. Ini yang dapat kami sampaikan untuk sore hari ini. Semoga talkshow yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, ya. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kita semua, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan, bisa masuk dalam kategori orang-orang yang muttaqin, ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.